dari 6.000 euro. Kalau tempat sampah itu rusak, si orang tuanya akan kena 6.000 euro. Gila, banyak banget kan? Hai, selamat pagi teman-teman. Di depan saya ada roti yang semalaman sudah saya oven. Jadi harusnya pagi ini, tapi karena kemarin saya bikin rotinya tiba-tiba malam-malam pingin bikin roti, akhirnya jadi dan harus segera di oven. Sayang ya, jadi pagi ini nggak anget. Nah, karena ini rotinya buat sarapan, ini roti pertama kali roti cara Indonesia bikin ya, yang fluffy gitu. Jadi roti namanya roti tawar ya, roti tawar cara Indonesia. Tapi karena saya belum punya cetakannya, jadi saya bikin di cetakan kue lapis legit yang tinggi ya, biasa ya, bak form biasa, terus dibagi 4 gitu. Ini rotinya bagus ya, tapi ternyata saya salah. Harusnya pagi-pagi ini dibakarnya biar hangat ya, karena kalau misalkan weekend itu kita tuh on bite-nya atau sarapannya itu agak spesial, biasanya sama-sama, dan kita ya biasanya sih croissant kayak gitu aja, tapi kita duduk di meja dan kita mengobrol banyak. Tapi karena Luke sudah pergi dari tadi pagi, akhirnya saya menawarkan, apakah kamu mau ikut sarapan? Enggak, katanya, karena kalau weekend itu kan sarapannya agak siang. Dia mau nanti aja setelah pulang dari belanja, dia mau coba roti ini katanya. Bener, aku akan coba katanya rotinya. Jadi kita mau bertiga aja makan roti ini, dan saya mau membakarnya. Jadi kayak roti di Indonesia, yang roti yang di Jalan Kote, tahu ya, kalau di Bandung ada roti Kote itu kan, dia rotinya mungkin bikin sendiri, terus pas diirisnya gendut-gendut gitu. Jadi saya mau bikin persis kayak roti kote yang di jalan Kote ya, Sudirman itu ada buburnya juga enak. Pokoknya kalau ke Bandung ke sana ya. Kita iris dulu rotinya. Kayak gini. Bagus kan? Duh. Ini bangga juga gitu ya. Saya ternyata bisa berbangga ria juga bikin roti. Ya, secara dilahirkan bukan jadi tukang roti. Tapi yang ini tebel nih. Terus saya mau bikin juga cuman atasnya aja gini, terus di toast pakai butter aja, yang salt butter ya. Ini kayaknya enak. Oke, kita akan memanggangnya buat si Cinta dulu. Si Cahaya masih di atas, dia masih urusan cuci muka dan lain-lain. Ini kasih susu juga. Empuk rotinya. Ini bagus ya, rotinya bagus sekali. Ini biar kayak di Indonesia, tambahin butternya. Ini berdiri kan tuh. Jadi semua sisi kena roti. Tuh. Sudah persis kah?
Cinta ini udah ambil. Ya langsung hap. Mau pakai garpu nggak makannya? Ini mah enak. Kita bawakan saja. Nih. Ya, as to believe, sayang. Ini punyaku ya rotinya ya. Dan kita makan roti berdua dengan Cinta. Jadi setelah selesai kita saya dan Cinta makan pagi, saya ke atas mau beres-beres, mau nerusin ini bungkus-bungkus kado tuh. Ini kado udah banyak, udah saya bungkus-bungkus. Pas giliran mau bungkus ini udah kehabisan kertas kadonya. Jadi saya harus tunggu Luke nanti datang dia beli kado, karena dia dari jam setengah 10 pagi, sekitar jam 10 pagi dia udah pergi keluar sendiri ke stad atau ke pusat kota buat beli kado buat saya. Katanya saya nggak boleh ikut. Nah itu kan sembari nunggu dia, saya beres-beres ruangan ini ruangan tempat kerja Luke ya. Ini agak berantakan tuh, maaf, kayak gini tempatnya. Ini jadi ruang paling atas, namanya kelder ya, tapi ini besar. Dan ini di belakang lemari buku ini ya, yang tinggi sampai ke atas itu tempat saya kerja. Jadi nyuci baju, setrika itu di belakang situ. Nah, saya lagi beresin surat-surat yang baru datang. Nih, saya menemukan surat peringatan dari Hemente tempat kami tinggal. Ini ya ada surat, pokoknya ini ada 2 surat yang ditujukan kepada orang tua atau wali Cinta dan Cahaya. Jadi satu untuk Cinta dan yang ini satu lagi ini untuk Cahaya. Jadi tetap 2 ya. Jadi tidak ditulis untuk Cinta dan Cahaya, tapi dia satu-satu dapatnya. Apa isinya? Bahwa kembang api itu legal di Belanda pada saat tanggal 31 Desember mulai jam 6 sore sampai 1 Januari pukul 2 pagi. Itu yang legalnya ya. Jadi orang-orang boleh dari jam 6 sore kembang api. Tapi kenyataannya nggak begitu dong. Pasti ya ada aja yang curi-curi gitu ya. Yang curi-curi start misalnya sebelum tanggal 31 udah siang-siang kadang-kadang bikin kembang api atau petasan itu, jadi kita suka kaget dur gitu ya. Banyak suara-suara itu biasanya anak-anak. Dan kenapa surat ini ditujukan untuk Cinta Cahaya? Karena mereka sudah umur 12 tahun dan dalam pengawasan Zorah gitu. Jadi Zorah itu kan badan pelayanan ya untuk di bidang kesehatan mental dan lain-lain. Ya itu anak muda gitu. Mulai umur 12 tahun sampai 18 tahun si Cinta Cahaya itu ada di dalam pengawasan Zorah itu ya. Jadi di Belanda itu anak-anak itu sangat diperhatikan, benar-benar diperhatikan dari kesehatan semuanya. Kita semua tahu ya bahwa anak di Belanda begitu lahir dia dapat uang tunjangan untuk pakaian gitu ya. Tentu aja masuk ke rekening orang tuanya. Sebetulnya itu untuk membantu orang tua agar kebutuhan mereka itu terpenuhi gitu. Datangnya per 3 bulan sekali gitu. Jadi setiap bulan dapat, tapi uang masuk itu ke rekening itu per 3 bulan sekali. Itu masuk ke rekening kita ya, anak-anak. Ada orang tua yang langsung membuatkan rekening anak-anak pada saat umur 0. Jadi uang dari si negara itu langsung masuk ke rekening anak-anak gitu. Tapi setiap keadaan rumah tangga itu beda-beda ya. Kalau kita tidak, kita masuk ke rekening kita, tapi kita punya, begitu anak-anak lahir, mereka punya rekening sendiri yang baru bisa dibuka pada umur 18 tahun. Kita setiap bulan menabung untuk mereka,
Tujuannya adalah untuk persiapan mereka keluar nanti dari rumah gitu. Karena umur 18 tahun itu di Belanda anak-anak itu udah mulai keluar rumah dan mereka butuh uang yang banyak untuk eh, hidup baru gitu. Jadi kayak kayak sewa rumah, terus atau biaya lain-lain. Tapi kita sepakat sama Luke, anak-anak itu boleh tinggal di rumah bersama kita sampai kapanpun mereka mau gitu. Saya bicaranya tetaplah sama kita sampai kalian menikah baru boleh keluar, atau kalau keluar itu karena sekolahnya di luar kota gitu, buat bukan di kota Rotterdam, baru kalian boleh sendiri gitu. Tapi mereka sudah besar ya, katanya nggak tahu, kita tidak tahu apa yang akan kami inginkan nanti gitu. Jadi jangan bicara masalah itu sekarang, kata dia, karena mereka udah punya pikiran sendiri ya seperti apa. Nah, saking di Belanda itu anak-anak diperhatikan, pertama itu ya, mereka punya uang yang ditanggung dari pemerintah setiap 3 bulan sekali untuk mereka. Ada orang tua yang mereka itu tidak menabung tapi langsung dipakai buat kebutuhan sehari-hari, itu ada. Tapi ada yang langsung ditabung, atau seperti kita masuk tapi kita punya rekening untuk anak-anak nanti. Semua beda-beda tergantung keadaan rumah tangga dan kesepakatan si suami istri tersebut ya. Mulai 0 sampai 4 tahun mereka punya konsultasi biro atau posyandu di Indonesia. Sama dengan posyandu di Indonesia, konsultasi biro itu adalah badan yang menangani perkembangan anak-anak gitu, baik dari tubuhnya atau mentalnya, keadaan keluarganya juga itu dilihat ya. Mulai 0 sampai 4 tahun mereka dapat surat pada saat akan vaksin. Dokter itu memeriksa anak-anak ya, terus ngasih advice ke kita makanan apa yang harus dilakukan, terus jangan khawatir kalau misalkan anak susah makan. Pokoknya semua yang pertanyaan-pertanyaan akan dijawab oleh si konsultasi biro itu. Jadi untuk ibu yang baru punya anak itu sangat membantu ya, karena dikasih tahu gitu. Terus di sini tuh dokter-dokter itu simple ya, jadi jangan terlalu khawatir dengan anak kita gitu. Penanganan apapun menurut mereka orang tua adalah yang terbaik. Mau cara apapun saya ngasih makan, katanya lebih baik begini begini begini, tapi kamu punya cara sendiri, itu yang terbaik gitu. Terus ikatan emosi itu harus ada antara anak dengan orang tua. Dulu saya masih inget ya, si konsultasi biro itu mengajarkan pada saya, pakailah bahasa saya sendiri untuk lebih mendekatkan antara ibu dan anak gitu. Jadi kalian punya kultur yang berbeda mungkin dengan Belanda, itu kan pakai bahasa Belanda, kamu lebih bisa bahasa Indonesia, pakailah bahasa Indonesia ke anak kamu gitu. Jangan khawatir anak itu akan tidak bisa bahasa Belanda dan jadi lama perkembangannya, karena si Cinta Cahaya itu ngomongnya itu agak telat ya, menurut standar rata-rata atau grafik di Belanda itu, misalkan umur 2 tahun anak-anak udah bisa berapa kata. Cinta Cahaya itu telat gitu. Kata si konsultasi biro, jangan khawatir, itu normal katanya, karena kalian tidak memakai satu bahasa tapi beberapa bahasa gitu. Pada saat itu saya masih berbahasa Inggris dengan Luke, terus Luke ke Cinta Cahaya pakai bahasa Belanda, saya ke Cinta Cahaya pakai bahasa Indonesia. Itu bagus kata si konsultasi biro, jadi mengajarkan beberapa bahasa pada anak-anak pada masa kecil. Nah, balik lagi ke dalam surat ini ya. Ini diperingatkan kenapa ke Cinta Cahaya dapat surat tentang kembang api, karena anak-anak di Belanda itu kan namanya anak-anak gitu. Dia itu akan pada saat pergantian tahun itu kan rame-rame dengan temennya, terus kadang-kadang membuat kerusakan di tempat umum. Misalnya yang paling sering itu adalah dia membakar petasan, dimasukkan petasannya itu ke tempat sampah. Tempat sampah di Belanda itu yang buat umum ya, itu tempat sampahnya itu dari besi gitu. Jadi turun ke bawah, biasanya diangkat ke atas ya kalau pas dibersihkan. Setiap
seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali dibawa si sampah-sampah itu ke atas. eh itu kan di bawah tanah, jadi cuman kita punya kayak kotak kayak gitu ya, kayak kotak bis, sampah itu dimasukkan di situ. Nah, si petasan itu dimasukkan ke situ, jadi kan durut, jadi itu sebetulnya akan merusak gitu, juga membahayakan ya, karena kan kita tahu apakah akan meledak atau bagaimana. Itu biasanya yang banyak dilakukan di berita-berita oleh anak-anak muda gitu. Nah, jika ketahuan, dan ya jika ketahuan sebetulnya kalau ya ini kan kalau ketahuan, maka anak tersebut itu akan dikenakan sanksi, dan bukan anak saja tapi orang tuanya. Kembang api terus membuat kerusakan di tempat sampah itu, maka kita akan didenda hingga mulai dari 6.000 euro. Kalau tempat sampah itu rusak, si orang tuanya akan kena 6.000 euro. Gila, banyak banget kan? Jadi harus hati-hati. Ada juga setelah konsultasi biro itu dari 0 sampai 4 tahun. Itu konsultasi biro namanya. Dari 4 sampai 12 tahun itu ada lagi namanya konsultasi biro gitu. Namanya saya nggak tahu ya. Tapi kita pernah datang juga, dan tempatnya sama di tempat konsultasi biro, hanya beda gedung aja, beda tempat gitu. Inhang masuknya sama, tapi beda tempat. Itu waktu si Cinta Cahaya umur 5 tahun gitu. Kita ke sana, apa 7 tahun, apa 6 tahun, saya lupa lagi. Masih di rumah yang lama, dibawa ke sana. Cuman berbincang-bincang sedikit bahwa sekarang kalau ada apa-apa, mereka lah yang bertanggung jawab organisasi itu. Jadi tidak konsultasi biro lagi. Jadi kalau misalkan anak susah makan, anak depresi, itu ke situ tempatnya. Saya tidak tahu namanya apa. Cuma nah ini, sekarang dari umur 12 hingga 18 tahun, ada lagi namanya, beda lagi. Ini namanya, ini karena ini dialamatkan ke Cinta Cahaya, saya tutup aja. Konsultasi Biro for Kin and Yeh. Jadi JGZ, Yeh Zorg namanya. YGZ itu singkatan dari Yeh Zorg. Ya, Zorg itu pelayanan ya. Yeh anak muda. Jadi pelayanan untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Ini lebih kompleks lagi karena pubertas itu, jadi anak muda yang belum dewasa di bawah 18 tahun itu kita anggap belum dewasa. Itu biasanya banyak ada namanya kriminalitas, atau kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak muda. Itu ada badan penanganan khusus namanya Zorg. Sekarang Cinta Cahaya ada di bawah pengawasan Zorg karena umur mereka sudah 13 tahun. Apa aja yang diperiksa? Kita nggak datang lagi ke tempat si tempat ini ya. Kita tidak datang untuk memeriksakan Cinta Cahaya di situ, tapi orang tuanya kadang-kadang ditelepon. Jadi bikin asprak, ada juga ya ininya, suratnya, tapi suratnya itu lucu. Nanti tanggal sekian, jam sekian, kami akan menelpon Anda untuk menanyakan keadaan anak tersebut. Selain itu, si Zorg itu bekerja sama dengan pihak sekolah. Ini adalah surat yang didatangkan dari Zorg, dialamatkan kepada kita, dan nanti harus diisi. Ini ada beberapa pertanyaan mengenai anak-anak, nama, terus bagaimana keadaannya, terus gimana tentang perasaannya dengan badannya, dengan jiwanya, dengan keadaan rumah, keadaan sekolah. Ini ada beberapa pertanyaan, banyak sekali, dan ini harus dikembalikan ke sini.
ininya medis geheim, jadi rahasia ini ke Saud ini di Holland ya, di Holland West itu ya, Saud itu masuknya jadi ke provinsi ya. Ini harus dikembalikan ke sini, tapi ini ada nama sekolah Cinta Cahaya karena dia di Picasso Lyceum. Di sini tuh kelas berapa, jadi ini berhubungan dengan sekolah, jadi si ini bekerja sama dengan sekolah. Catatannya karena sekolah itu berperan penting ya, Middelbar itu berperan penting pada peranan anak-anak muda gitu. Jadi sekolah itu kerjasama dengan banyak instansi ya, kalau di Belanda dengan kepolisian, dengan ya ini masalah pengawasan anak-anak gitu ya. Di situ banyak bekerja sama, jadi untuk informasi anak-anak itu juga diambil dari sekolah. Itulah, jadi ya anak-anak di sini sangat diperhatikan sampai sedetail-detailnya. Apa aja yang diperoleh anak-anak di Belanda, yaitu ya dia dapat uang bulanan atau per 3 bulan sekali. Terus asuransi kesehatannya juga ikut orang tuanya, jadi gratis di bawah 18 tahun. Jadi ikut orang tuanya gitu ya. Terus dapat kartu bibliotek atau kartu kartu perpustakaan gratis, terus sekolah gratis sampai umur 16 atau 18 tahun ya. 18, 16 tahun, saya lupa lagi dulu itu pelajaran Boharing. Jadi banyak yang diperhatikan dan mereka itu bekerja sama dengan instansi-instansi yang ada di Belanda. Jadi bagus ya. Jadi karena kan anak muda itu modal utama untuk pembangunan bangsa ya. Jadi sudah dipersiapkan sejak kecil untuk dibuat senyaman mungkin dan sesehat mungkin, dikasih pengetahuan pada orang tuanya gitu. Ya itulah sekilas tentang anak-anak. Jadi setiap saat kita dapat surat tentang anak-anak, gimana perkembangannya. Terus dari sekolah juga dapat. Oh ya, sekolah di sini Middelbar itu ya aktifnya banyak dengan orang tua itu ya. Kita bisa melihat semua prestasi anak-anak karena kita punya nge-link gitu. Jadi ada semua hasil Cinta Cahaya itu diinformasikan ke email kita dengan membuka site-nya sekolah mereka gitu. Jadi kita tahu keadaan di sekolah si Cinta Cahaya gimana gitu. Terus mereka itu punyanya dosen-dosen itu mata pelajaran, tapi mereka punya coach gitu. Jadi kita bisa berhubungan dengan coach atau pelatih dari si Cinta Cahaya itu untuk melaporkan keadaan mereka ke orang tuanya. Jadi orang tua juga harus menginformasikan keadaan mereka di rumah kepada sekolah, dan sekolah juga menginformasikan kepada kita gitu. Jadi kalau misalkan mereka sedih atau apa, si gurunya akan tahu. Jadi dipantau terus sampai mereka umur 18 tahun. Itu kira-kira ya penjelasan saya, semoga bisa dipahami dan dan bermanfaat gitu. Semoga Indonesia juga seperti itu ya. Tapi kalau Posyandu di Indonesia, saya mengacungkan jempol gitu ya. Mereka ibu-ibu hebat karena mereka itu kan tidak dibayar ya kalau di Indonesia. Terus mereka menjaga memberikan penyuluhan, kasih sayang buat anak-anak di Indonesia dengan ya, padahal mereka nggak dibayar gitu, yang saya tahu ya di Posyandu di Indonesia. Kalau di sini tentu aja ya dia profesi ya yang di konsultasi biro. Jadi itu bedanya ya di Indonesia dengan di Belanda. Kalau di Indonesia Posyandunya tidak dibayar, kalau di sini mungkin dibayar. Oke teman-teman, demikian vlog saya kali ini. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa di subscribe, like, and comment. Dah.